Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Buktiin di sono aja udah. Selama ini juga ke polisi melulu, pakai pengacara melulu, ya nggak apa-apa. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. 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 Mengerikan. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Iya lah. Hah? Itu yang ngajukan adalah tergugat 2 atau Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur keberatan kalau Pengadilan Negeri Bogor mengadili. Dia mintanya di Pengadilan Negeri Pengadilan Agama menurut mereka begitu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Jadi hari ini itu yang hadir dalam persidangan adalah kuasa hukum Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, kemudian kuasa hukum Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, dan kami, saya dan Pak Sudaryanto sebagai kuasa penggugat. Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Yusuf Mansur adalah kompetensi absolut, maka diperlukan adanya bukti awal untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini atau tidak begitu. Ya. Berkaitan dengan ini maka diminta oleh majelis hakim para pihak mengajukan bukti awal terlebih dahulu. Majelis hakim sudah memberikan tenggang waktu selama 2 kali persidangan, yaitu Kamis kemarin sama hari Rabu hari ini. Diajukan 1 hari karena kan besok libur gitu. Kuasa hukum Yusuf Mansur sampai dengan persidangan ini dinyatakan bahwa terakhir ya mengajukan alat bukti itu tidak mengajukan alat bukti. Ya. Ini ironis ini karena kuasa hukum Yusuf Mansur itu kan mendalilkan bahwa dia bilang Pengadilan Negeri Bogor itu tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama begitu, berdasarkan alasan mereka ya. Itu masuk dalam pasal 59 tentang peradilan agama gitu. Terus kemudian hari ini ternyata mereka sama sekali tidak mengajukan alat bukti begitu ya. Ini kan ironis, mereka yang mendalilkan. Seharusnya ketika mereka mendalilkan, mereka juga bisa membuktikan dong, mengajukan alat bukti. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh kuasa hukum Yusuf Mansur. Tentu kami merasa senang dan bahagia karena mereka mendalilkan tidak bisa membuktikan. Secara hukum seharusnya eksepsi ketika tidak bisa membuktikan tentu harus ditolak begitu. Kemudian untuk mengkanter eksepsi tersebut ya, untuk mengkanter eksepsi kuasa hukum Yusuf Mansur tersebut, maka saya selaku kuasa hukum penggugat mengajukan 2 alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah alat bukti nomor 313, putusan nomor 313 2012 yang kami download dari Direktori Mahkamah Agung gitu ya. Alat bukti ini membuktikan bahwa kami ajukan untuk membuktikan bahwa satu, PT Adi Partner Perkasa itu bukan perusahaan perseroan terbatas syariah. Sehingga karena mereka bukan perseroan terbatas syariah, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Kemudian alat bukti yang kedua yang kami ajukan bahwa
di dalam perkara ini itu ada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Bu Ilis dan tergugat 1 BMT Darussalam, menyatakan di dalam pasal 3 ayat 2 itu menyatakan kalau ini terjadi permasalahan hukum dalam perjanjian itu, pelaksanaan perjanjian, maka para pihak bersepakat dan mufakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Bogor. Tentu berdasarkan perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut kan merupakan produk para pihak yang mana merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Dan azas kebebasan berkontrak juga memperbolehkan, harus diadili di pengadilan mana itu dibolehkan. Maka berdasarkan hal tersebut kami minta kepada majelis hakim ya tentu menolak eksepsi mereka begitu. Nah, kemudian setelah kami mengajukan alat bukti ini, kemudian majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela nanti pada tanggal 6 Juni 2024 gitu Mas. Jadi yang didalilkan oleh kuasa hukum Yusuf Mansur sebagai tergugat 2 dalam perkara 147 di Pengadilan Negeri Bogor ini adalah dalil yang didalilkan oleh BMT ketika BMT menyatakan banding yang dikabulkan NU itu. Kemudian pertimbangan mereka, dasar hukumnya adalah dasar hukum Pengadilan Tinggi DKI yang dijadikan dasarnya gitu. Tapi sampai dengan hari ini dikasih waktu 2 kali oleh majelis hakim, mereka tidak bisa membuktikan alat bukti. Putusan sela itu adalah putusan belum masuk materi pokok perkara. Jadi karena ini ada eksepsi kompetensi absolut, pengadilan ini berwenang atau Pengadilan Negeri Bogor berwenang atau tidak, maka majelis hakim harus mengambil sikap menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor ini berwenang atau Pengadilan Negeri Bogor ini tidak berwenang begitu. Jadi sebelum masuk materi pokok perkara, secara hukum saya berkeyakinan bahwa majelis hakim akan menolak eksepsi tersebut. Dasarnya tadi kuasa hukum Yusuf Mansur sebagai tergugat 2 itu kan mereka mendalilkan tapi tidak bisa membuktikan. Seharusnya secara hukum sudah bisa majelis hakim sudah dapat mengambil sikap bahwa harus ditolak. Terus kemudian yang kedua, alat bukti yang saya ajukan itu adalah alat bukti yang membuktikan bahwa PT Adi Partner Perkasa sebagai salah satu tergugat itu bukan perseroan terbatas syariah. Artinya kalau itu bukan perseroan terbatas syariah, maka kalau ada perkara berkaitan dengan PT tersebut harus diselesaikan di pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga yang menguatkan lagi bahwa di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh tergugat 1 maupun penggugat itu jelas melakukan pilihan hukum begitu. Artinya para pihak ini memang sudah memilih di sini, itu tidak bisa dihindari gitu. Kalau nanti misalnya putusan berkata lain, tentu saya akan mengambil sikap untuk banding dan melaporkan majelis hakim yang memutus tersebut. Saya berterima kasih juga kepada BMT bahwa BMT itu setelah ada kalau gugatan saya kan mereka gugatan dalam perkara saya nomor 28 Jakarta Selatan kan mereka aktif. Dan yang tanda tangan di dalam surat kuasa perkara saya adalah saudara CD sebagai ketua, kemudian RYS sebagai sekretaris. Ya kan begitu. Mereka aktif di sana. Tetapi ternyata saya kan mendapat surat dari Menteri Koperasi dan UKM bahwa orang tersebut itu bukan ketua dan bukan sekretaris, kan begitu. Nah, kemudian di dalam perkara yang ini mereka tidak hadir, ya kan? Mereka tidak hadir karena mereka juga mungkin ada rasa ketakutan ketika siapa yang harus bertanda tangan. Apakah ketua yang lama atau yang mengaku-ngaku ketua ini? Kalau yang mengaku-ngaku ketua ini kan saya tinggal nyodorkan nih surat dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ini bukan orang yang kompeten untuk tanda tangan kan begitu. Tetapi kalau yang tanda tangan itu pengurus yang tercantum, mereka kan justru tidak konsekuen dong. Iya kan? Nah gitu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, saya malah merasa terima kasih ketika nanti ada putusan
ketika nanti ada putusan, tentu akan saya pergunakan putusan tersebut untuk membuktikan bahwa BMT itu sudah dipanggil beberapa kali dan melalui koran juga tidak datang. Oleh karena itu saya minta kepada Menteri Koperasi agar dilakukan pemeriksaan ya, baik pemeriksaan kemudian memberikan sanksi kepada BMT untuk dicabut izinnya, sama seperti Pioneer Asset Management. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.